Halo, selamat malam. Hari ini kita bakal bincang masalah-masalah perlindungan konsumen ya. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Salma Kurniati, biasa dipanggil Salma, asal dari Jogja. Boleh nih teman-teman kenalan satu-satu dulu, mulai dari mbaknya, nanti dilanjut. Halo Salma, kenalin aku Evelia Sebenwati, biasa dipanggil Sea, asal dari Wonogiri. Aku di UNY mengambil prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, saat ini aku sedang menempuh semester 3. Salam kenal semua. Hai Salma, perkenalkan nama aku Ardelia Ibnudin Karafifah, berasal dari Yogyakarta, mahasiswi UNY S1 Sastra Inggris. Dan saat ini aku sedang menempuh semester 5. Oke, baik. Zaman sekarang pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya transaksi baik online maupun offline. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa dirugikan dalam transaksi baik transaksi elektronik dan yang lain? Bisa dong diceritakan pengalaman dari teman-teman? Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau dari aku pribadi, dari pengalaman aku selama melakukan transaksi khususnya belanja online itu mungkin aman-aman aja ya sampai sekarang. Nah, mungkin sepengetahuan aku yang sering dialami masyarakat itu seperti barang yang kurang sesuai, bahkan tidak sesuai dengan realita. Jadi mungkin di iklan itu terlihat bagus, padahal hasilnya itu jauh berbeda. Nah, mungkin hal itulah yang membuat masyarakat khususnya wanita itu tergiur tanpa memperhatikan hal-hal tertentu. Nah, mungkin eh, itu merupakan salah satu cara produsen atau penjual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi transaksi jual beli secara online ini zaman sekarang ya itu merupakan sebuah gaya hidup baru dengan tujuan mengefisiensi tenaga dan waktu. Jadi adanya kehadiran berbagai e-commerce marketplace. Nah, hingga online shop itu kini mulai mengubah kebiasaan masyarakat itu menjadi masyarakat yang modern, khususnya masyarakat Indonesia dalam berbelanja. Dan jadi eh, mereka bisa melakukan belanja apapun, dimanapun dan kapanpun secara langsung dalam sekali klik ya. Jadi dengan begitu mudahnya selama ada koneksi internet. Nah, jadi alhasil orang-orang tidak perlu repot lagi untuk datang ke pusat perbelanjaan, kemudian juga tidak repot-repot untuk mengantri untuk membayar. Nah, tapi di balik segala kemudahannya itu, kegiatan berbelanja secara online nyatanya eh, memiliki kekurangan yang dapat membuat konsumen itu rugi. Nah, di mana salah satunya itu merupakan maraknya kasus penipuan. Nah, jadi penipuan ini bukanlah hal yang baru dalam dunia transaksi jual beli online. Bahkan kerap sekali ya terjadi karena mungkin itu disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan dan ketidaktelitian konsumen saat memilih lapak atau penjual seperti itu. Oke, terkait permasalahan yang akan kita bahas dalam sesi kali ini yaitu pernah atau tidak dirugikan dalam transaksi online atau offline. Sebenarnya aku pribadi ya itu prefer kalau melakukan transaksi itu lebih milih offline atau cash gitu. Tapi zaman sekarang tuh kayaknya udah online online shop ya, online store terutama tuh udah bukan hal yang asing lagi gitu untuk para masyarakat, apalagi udah sangat melekat pada jiwa anak-anak muda gitu kan. Jadi udah kayak gimana ya, udah kita sudah sering banget ngunjungin dan sering lihat transaksi online gitu. Kan tetapi kalau ditanya pernah atau enggak dirugikan dalam transaksi offline atau online, jawabannya pernah. Kalau aku pengalaman pribadi aku ya, itu tepatnya lebih ke waktu online, lewat online online store gitulah. Jadi waktu itu aku pernah beli sebuah barang melalui aplikasi ungu. Ya kalian tahu lah aplikasi ungu itu apa. Dan emang nominalnya nggak terlalu gede juga tapi nggak terlalu kecil juga gitu. Dan pas waktu itu aku sempat diminta untuk transfer dulu ya, jadi aku udah sempat transfer uangnya, lalu dari sana udah ACC. Dan
si pemiliknya itu ngomong kalau barang nggak segera dikirim gitu kan. Tapi setelah aku tunggu-tunggu sampai beberapa hari itu barangnya nggak datang-datang juga gitu. Padahal estimasi di info penjualannya itu tuh 3-5 hari gitu kan. Terus aku pikir apa emang lagi ada masalah gitu pada kurirnya atau pengirimannya kan, nggak tahu juga. Dan pada saat itu tapi nggak mungkin lah ya udah ngelebihin estimasi banget kok. Terus aku chat ulang si owner all shopnya itu, dan dia sama sekali tidak ada respon. Bener-bener teks aku tuh nggak direspon sama sekali gitu. Padahal si pemiliknya itu dia update di sosial media terus untuk ngepromosiin barang jualannya dia itu. Ya, jadi dari situ aku mengambil hikmahnya untuk lebih berhati-hati lagi gitu. Dan setelah kejadian itu juga aku lebih suka kemana-mana tuh bawa cash dan pembayaran transaksi pakai offline gitu. Ya mungkin kalau misalnya mau online, transaksi online itu harus nyari yang bener-bener all shop yang sangat trusted, karena itu bener-bener sangat penting banget. Wah, menarik ya. Nah, ini nih yang sering banget terjadi. Mengapa banyak produsen atau reseller nakal dan kenapa kita sebagai konsumen selalu dirugikan? Bagaimana sih kira-kira undang-undang ini bisa menjamin bahwa konsumen atau pembeli adalah raja? Oke, izin menanggapi ya terkait permasalahan kenapa kok konsumen atau pembeli itu selalu dirugikan. Nah, sebenarnya itu bukan selalu ya, tetapi ada beberapa yang dirugikan. Jadi, sebenarnya tidak semua produsen atau reseller itu merugikan si konsumen. Namun, maraknya saat ini itu banyak produsen yang seperti itu atau bisa dibilang nakal lah ya istilahnya. Jadi, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, mungkin itu dikarenakan seorang penjual itu ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, sehingga memicu si penjual itu untuk melakukan penipuan ataupun berbagai cara lain yang nantinya akan merugikan si konsumen. Nah, kemudian terkait bagaimana sih kira-kira undang-undang ini bisa menjamin bahwa konsumen atau pembeli itu adalah raja. Nah, menggarisbawahi dari kalimat bahwa konsumen atau pembeli itu adalah raja. Jadi, para pelaku bisnis secara tidak langsung dituntut untuk selalu bisa memberikan produk ataupun pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, kemudian makna lainnya itu pembeli adalah seorang raja juga biasanya digunakan untuk mengingatkan kepada pihak penjual akan hak konsumen dalam mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian menurut sumber yang aku baca ataupun aku pelajari, itu mungkin banyak undang-undang yang melindungi ataupun menjamin bahwa pembeli ataupun konsumen adalah raja. Namun di sini saya akan mencontohkan satu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu antara lain memuat sebagai berikut. Hak konsumen yang ada dalam pasal 4 yaitu yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua adalah hak untuk memilih barang ataupun jasa serta mendapatkan barang ataupun jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa. Kemudian yang keempat adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang ataupun jasa yang telah digunakan. Nah, kemudian yang kelima adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, kemudian yang ketujuh adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang kedelapan adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian yang kesembilan adalah hak untuk mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi ataupun penggantian apabila barang ataupun jasa yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Nah, kemudian terkait tips ya, jadi dari aku ada beberapa tips ya agar kita terhindar dari penipuannya. Yang pertama adalah memilih situs website yang terpercaya, kemudian memeriksa reputasi penjual ataupun toko online. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengecek ulasan produk dari sesama pembeli. Selanjutnya adalah memilih metode pembayaran secara cash on delivery ataupun COD. Dan yang terakhir adalah jangan tergiur dengan harga yang terlalu murah seperti itu. Selanjutnya mungkin kalau menanggapin soal mengapa banyak produsen atau reseller nakal dan kenapa kita sebagai konsumen itu selalu dirugikan, itu
kalau menurut aku ya, mungkin tuh karena kita sudah bertekad keras harus mendapatkan barang yang kita inginkan terlebih dahulu gitu. Jadi kayak misalnya nih kita pengen barang A, gimana pun caranya juga kita harus dapetin barang itu gitu loh. Kayak misalnya untuk harga atau kualitas mungkin masih udah lantar dulu lah, yang penting barang dapet dulu gitu ya, meskipun itu juga sangat-sangat penting ya, mungkin mau jadi pertimbangan juga gitu, tapi lebih ke yang penting dapet dulu lah barangnya gitu kalau menurut aku, karena aku pribadi pun juga termasuk tipe orang yang seperti itu gitu. Dan kenapa bisa ada kata sebuah reseller yang nakal begitu, itu mungkin karena, dan kita dirugikan ya, itu mungkin karena memang kita udah tergiur oleh marketing dari reseller yang berhasil menginfus buyer dengan kata-kata yang menjanjikan gitu loh. Jadi kayak contohnya seperti yang kejadian aku tadi tuh pokoknya udah seperti katakannya udah paling manis banget lah pokoknya gitu, padahal tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ya hal itu bisa terjadi. Dan bagaimana sih kira-kira UU ini bisa menjamin bahwa konsumen atau pembeli adalah raja? Aku pernah cari ya, terus aku coba baca-baca, itu ternyata ada sebuah UU yang mengatur, yaitu UU ITE pasal 28 ayat 1 dan pasal 378 KUHP. Yang di sini tuh pasal 378 KUHP itu mengatur penipuan atau penjelasan mengenai unsur-unsur dalam pasal 37 KUHP tersebut, dan pasal 28 ayat 1 UU ITE ini mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tapi aku juga pernah baca soal kayak kalau misalnya ada sebuah osop penipuan gitulah, dia itu ada hukuman tersendiri gitu, nanti penjara berapa tahun gitu, tapi pada kenyataannya itu belum semua pihak yang berwenang itu menjalankan kayak pasalnya itu gitu loh. Jadi kayak masih ya yang kelihatan aja gitu, yang oknum-oknum yang belum kelihatan itu malah ya udahlah gitu. Dan menurutku pribadi juga si reseller sendiri ini dia juga nggak menerapkan pasal-pasal yang barusan aku sebutin tadi. Jadi kayak mereka jualan ya udah, yang penting jualannya laku dan urusan nanti belakangan gitu sih kalau sepenglihatan dan sepengetahuan aku ya. Berarti kita sebagai konsumen harus tetap berhati-hati ya dalam bertransaksi agar terhindar dari reseller nakal dan akhirnya kita sebagai konsumen yang dirugikan. Terima kasih saya dan Ardelia yang sudah berbagi cerita tentang pengalamannya mengenai perlindungan konsumen. Semoga bisa lebih membuka wawasan kita tentunya. Sampai jumpa di lain kesempatan.